Hai, selamat datang di RDMP Kids. Senang sekali dapat bertemu kembali. Nama saya Angelica. Topik kita hari ini adalah lewati keterbatasanmu. Teman-teman, rundown kita sekolah minggu hari ini adalah kita akan memuji Tuhan, akan ada mini drama, dan firman Tuhan oleh Ibu Ripka. Mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hi friends, now stand up on your feet and ready, set, dance. You ready? Jesus is the one for me. Jesus is the one. Amen. Jesus is the one for me. Jesus is the one. Yeah. Only Jesus died for me. Jesus, he's the one. Hey. Only Jesus sets me free. Jesus, he's the one. We lift our voices, we clap our hands and sing. We sing our praises to Almighty King. He is the one we love. He is our everything. We lift our voices and sing. We lift our voices and sing. Let's go! We lift our voices. We lift our voices. We lift our voices and sing. Ya. Semuanya, yuk kita dengerin firman Tuhan dulu yuk. Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengar seorang yang bernama Sakius. Sejak Sakius ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia menjadi seorang yang bisa melewati keterbatasannya. Apa itu keterbatasan? Keterbatasan adalah kekurangan atau kelemahan. Rasanya baru pernah ya Tuhan memberikan pesan ini, dan pesannya pun disampaikan dalam bahasa Inggris, yaitu Go beyond your limitation. Artinya Tuhan sedang mengajak setiap kita untuk lebih maju lagi. Mau ya? Kalau ada pertanyaan nih, apakah kita punya keterbatasan? Pasti punya, tapi ingat, kita punya Tuhan yang tak terbatas itu yang sedang mengajak kita untuk lewati keterbatasan kita. Amin. Yuk kita sama-sama mau belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke 10. Tapi Tante Ripka akan bacakan ayat yang keempat saja ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yesus masuk ke kota Yeriko, dan di Yeriko ada seorang bernama Zakeus. Zakeus seorang kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal ini bersungut-sungut. Mereka mulai komplain, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun keturunan Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sakius adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai, apa ya? Artinya tugas Sakius adalah mengumpulkan pajak atau uang untuk diberikan pada pemerintah. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi setempat tidak menyukainya atau menghindarinya. Karena
Pemungut cukai dianggapnya adalah orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Romawi. Mereka dianggap pengkhianat. Lagian mereka juga suka mengambil lebih dari yang seharusnya. Sakyus belum kenal siapa Yesus, tapi dia mau melihat siapa Yesus itu. Karena sebelumnya Sakyus pernah mendengar hal-hal yang luar biasa tentang Yesus. Itulah yang membuat dia penasaran untuk melihat Yesus. Tapi dalam usahanya untuk melihat Yesus, Sakyus mengalami kesulitan. Karena apa? Ingat, Sakyus kan badannya pendek. Lagian di sana ada banyak orang yang mau melihat siapa Yesus itu. Pandangannya pasti terhalangi oleh orang-orang banyak di sekitar Yesus. Lagian, Sakyus kan tidak terlalu disenangi. Siapa coba yang mau bantuin orang yang dianggapnya pengkhianat atau nyebelin? Rasanya nggak ada ya. Atau siapa juga yang akan memberikan I'll give you my spot? Rasanya tidak ada ya, no. Tapi yang luar biasanya ini ada sesuatu yang menarik. Sakyus, dia di tengah keterbatasan tubuhnya itu dia tidak pernah menyerah. Dia mau lihat Yesus karena ketertarikannya pada Yesus. Nah, hal inilah yang menarik perhatian Yesus yang membuahkan hasil yang luar biasa. Ingat, waktu Sakyus dengar bahwa Yesus akan datang, apa yang Sakyus lakukan? Dia cepat-cepat manjat pohon untuk melihat Yesus. Yang luar biasanya, ketertarikan Sakyus pada Yesus itu membuat dia pantang menyerah. Sehingga waktu Sakyus mendengar bahwa Yesus sedang menuju ke arahnya, apa yang Sakyus lakukan? Dia manjat pohon untuk lihat Yesus. Kegigihan hati Sakyus ini yang membuahkan hasil yang luar biasa. Nah anak-anak, waktu Yesus tiba di sana, Yesus melihat ke atas dan suruh Sakyus turun. Bayangkan anak-anak, kok Yesus bisa-bisanya stop? Yesus bisa-bisanya bicara dengan Sakyus dan mau mampir ke rumahnya. Luar biasa ya, hari itu terjadi keselamatan. Dari kisah Sakyus ini kita belajar sesuatu hal yang menarik dari seorang yang memiliki banyak keterbatasan. Seorang seperti Sakyus, secara umur tidak muda lagi, tubuhnya tidak tinggi, status sosial cukup terpandang dan biasanya memilih untuk jaim. Tapi dia tidak mau menyerah begitu aja. Apa yang dia lakukan? Anak-anak tahu kan, dia manjat pohon, dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalami Yesus. Bagaimana dengan anak-anak? Dari cerita ini kita belajar sesuatu hal bahwa Tuhan sedang mengingatkan pada setiap kita bahwa keterbatasan apapun yang kita miliki jangan membuat kita untuk tidak berguna buat kerajaan Allah. Mungkin anak-anak berpikir, aduh caranya bagaimana ya? Hari ini Tante Ripka akan bagikan dua hal. Yang pertama, jangan membatasi diri sendiri. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sakyus sadar sekali akan keterbatasan yang dia miliki, tapi dia tidak mau menyerah. Nah, Tante Ripka ada contoh nih, ada seorang anak namanya Anaya Alex. Dia lahir cacat tanpa telapak tangan. Aduh, gimana cara makannya? Gimana cara nyisirnya? Gimana cara belajar? Aduh, mikirin gimana-gimananya aja udah repot. Tapi anak ini di tengah keterbatasannya dia tidak pernah menyerah. Malah dia menjadi orang yang bisa berprestasi. Dia bisa memenangkan beberapa kompetisi, bukan satu, beberapa. Hebat ya? Yuk kita lihat ceritanya. Anaya Alex, anak kelas 1 SD ini, menang penghargaan nasional untuk lomba menulis indah terbaik. Kemenangannya menjadi spesial karena ia lahir tanpa telapak tangan. Perhatikan cara ia memegang pensil ketika menulis. Pertama sekolah, gurunya kaget. Hah? Gak ada telapak tangan? Tapi anak ini terus berusaha, terus belajar, terus menulis, tidak pernah menyerah atau buat alasan. Bahkan menjadi inspirasi buat banyak anak. Orang tuanya kaget dan sedih waktu tahu anaknya lahir cacat. Tapi akhirnya Anaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jangan pernah membiarkan orang lain membatasi diri kita. Ayat yang ketujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, di sini kan orang-orang pada ngomongin, "Ah, Yesus mau numpang di rumah orang berdosa? Ih, masa ya?" Nah, anak-anak bayangkan bagaimana perasaan Sakyus. Sakyus tuh dikelilingi sama orang-orang yang tidak senang sama dia. Tapi Yesus mau jadi temannya.
waktu Sakyus menerima Yesus dalam kehidupannya, Sakyus diubahkan. Seandainya Sakyus lebih memilih mendengar apa yang dikatakan orang-orang, dia sudah pasti tidak akan mengenal siapa Yesus itu. Mengapa? Ketika orang-orang mulai menyoraki waktu Sakyus naik pohon itu, si pendek, makanya dia harus naik pohon. Atau pada zaman dulu kan orang-orang pakai jubah. Waktu manjat pohon pasti kan kakinya kelihatan. Mereka akan bilang, aduh malu. Sakyus akan merasa bahwa dirinya sedang dipermalukan oleh banyak orang. Maka dia akan membatalkan niatnya untuk manjat pohon. Disitulah kemungkinan besar Sakyus tidak akan melihat Yesus. Kan tadi kan juga ada contoh nih. Anak-anak tahu binatang lalat? Mengapa lalat bisa terbang? Menurut para ahli, lalat ini punya bentuk tubuh yang aneh. Badannya gendut, penuh kotoran lagi. Terus kepalanya gede banget. Tapi sayapnya tipis dan kecil. Seharusnya lalat tidak bisa terbang. Tapi mengapa lalat bisa terbang? Karena lalat tidak pernah mendengarkan apa perkataan orang. Seandainya lalat mendengarkan, pasti lalat akan berpikir, iya ya, mana bisa aku terbang? Sayapku tipis, aku gak mau terbang, nanti sayapku sobek, aku jatuh. Nah anak-anak, ketika ada orang-orang di sekeliling yang mengejek, kamu bisa apa? Kamu punya apa? Semua pasti gara-gara kamu. Jangan pernah menyalahi diri sendiri. Jangan pernah menyalahi orang lain. Atau jangan pernah menyalahi Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengeluh, kenapa ya aku tidak dilahirkan seperti dia yang kaya, yang cantik, yang pintar. Ingat anak-anak, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Tuhan akan menganugerahkan rohnya yang luar biasa itu pada anak-anak. Amin. So, go beyond your limitation. Tuhan Yesus berkati. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your word. Bless Auntie Ripka. Thank you for all the good things you have given us. Help us to remember all we've learned today, to always go beyond our limitation. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.